Sejarah terjadinya segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda terletak di sebelah barat Samudera Atlantik, sebelah tenggara wilayah Miami, Florida, Amerika Serikat. Tepatnya sebagian besar wilayah ini membentuk segitiga antara Kepulauan Bermuda, Puerto Rico di Jamaika dan bagian selatan Florida, Amerika Serikat. Luas segitiga Bermuda ini kira-kira 1,2 juta kilometer persegi, terdiri dari 300 pulau kecil yang dihuni 65.000 jiwa. Segitiga Bermuda merupakan teka-teki alam semesta yang membuat manusia bingung untuk mengungkapkannya semenjak 500 tahun lalu saat Columbus menemukan Amerika tahun 1492 Masehi. Hingga sekarang ia tetap menjadi misteri sekalipun berbagai perkiraan dan prediksi telah disampaikan. Fenomena ini merupakan salah satu keajaiban alam yang sering dibicarakan dari waktu ke waktu. Semuanya diliputi keanehan dan ketidakjelasan. Misteri hilangnya beberapa kapal laut dan pesawat terbang di wilayah yang disebut segitiga Bermuda kini tersingkap sudah. Singkirkan jauh-jauh teori tentang pesawat luar angkasa alien, anomali waktu, piramida raksasa bangsa Atlantis, atau fenomena meteorologis. Segitiga Bermuda adalah sebuah fenomena gas akut biasa, demikian tulis salemtandahubungnews.com. Gas alam, sama seperti gas yang dihasilkan oleh air mendidih, terutama gas metana, adalah tersangka utama di balik hilangnya beberapa pesawat terbang dan kapal laut. Bukti dari penemuan yang membawa sudut pandang baru terhadap misteri yang menghantui dunia selama bertahun-tahun itu tertuang dalam laporan American Journal of Physics. Profesor Joseph Monaghan meneliti hipotesis itu ditemani oleh David May di Monash University, Melbourne, Australia. Dua hipotesis dari penelitian itu adalah balon-balon raksasa gas metana keluar dari dasar lautan yang menyebabkan sebagian besar, untuk tidak mengatakan semua, kecelakaan misterius di lokasi itu. Ivan T. Sanderson sebenarnya telah mengidentifikasi zona-zona misterius selama tahun 1960-an. Sanderson bahkan menggambarkan sebenarnya zona-zona misterius itu lebih berbentuk seperti ketupat ketimbang segitiga. Sanderson menemukan bahwa bukan saja segitiga Bermuda tetapi Laut Jepang dan Laut Utara adalah dua area tempat kejadian misterius sering terjadi. Para oseanograf yang menjelajah di dasar Laut Segitiga Bermuda dan Laut Utara, wilayah di antara Eropa daratan dan Inggris melaporkan menemukan banyak kandungan metana dan situs-situs bekas longsoran. Berangkat dari keterkaitan itu dan data-data yang tersedia, dua peneliti itu menggambarkan apa yang terjadi jika sebuah balon metana raksasa meledak dari dasar laut. Metana, yang biasanya membeku di bawah lapisan bebatuan bawah tanah, bisa keluar dan berubah menjadi balon gas yang membesar secara geometris ketika ia bergerak ke atas. Ketika mencapai permukaan air, balon berisi gas itu akan terus membesar ke atas dan keluar. Setiap kapal yang terperangkap di dalam balon gas raksasa itu akan langsung goyah dan tenggelam ke dasar lautan. Jika balon itu cukup besar dan memiliki kepadatan yang cukup, maka pesawat terbang pun bisa dihantam jatuh olehnya. Pesawat terbang yang terjebak di balon metana raksasa, berkemungkinan mengalami kerusakan mesin karena diselimuti oleh metana dan segera kehilangan daya angkatnya. Kisah-kisah misterius segitiga Bermuda, sebuah argumen dari suatu perusahaan asuransi kapal laut. Perusahaan asuransi laut Lloyd's of London menyatakan bahwa segitiga Bermuda bukanlah lautan yang berbahaya dan sama seperti lautan biasa di seluruh dunia, asalkan tidak membawa angkutan melebihi ketentuan ketika melalui wilayah tersebut. Penjaga pantai mengkonfirmasi keputusan tersebut. Penjelasan tersebut dianggap masuk akal, ditambah dengan sejumlah pengamatan dan penyelidikan kasus. Teori lorong waktu. Menurut beberapa peneliti, mungkin di kawasan ini terdapat sebuah gangguan atmosfer di udara berupa lubang di langit. Ke lubang itulah pesawat terbang masuk tanpa sanggup untuk keluar lagi. Dari misteri, lubang di langit, ini membentuk sebuah teori tentang adanya semacam perhubungan antara dunia dengan dimensi lain. Lubang di langit itu dianggap semacam alat transportasi seperti tampak di film Star Trek. Ataukah bentuk lubang di langit itu UFO? Orang sering menghubungkan hilangnya pesawat kita dengan munculnya UFO. Teori Blue Hole. Konon di dasar laut segitiga Bermuda terdapat semacam lubang gua dasar laut. Dulu gua ini memang sungguh ada, tetapi setelah zaman es berlalu, gua ini tertutup, arus di dalamnya sangat kuat dan sering membuat pusaran yang berdaya hisap. Banyak kapal-kapal kecil atau manusia yang terhisap ke dalam Blue Hole itu tanpa daya, dan anehnya kapal-kapal kecil yang terhisap itu akan muncul kembali ke permukaan laut selang beberapa lama.
Tapi yang menimbulkan pertanyaan ialah, mungkinkah Blue Hole ini sanggup menelan kapal raksasa ke dasar lautan? Teori gas metana, penjelasan lain dari beberapa peristiwa lenyapnya pesawat terbang dan kapal laut secara misterius adalah adanya gas metana di wilayah perairan tersebut. Teori ini dipublikasikan untuk pertama kali tahun 1981 oleh Badan Penyelidikan Geologi Amerika Serikat. Di bagian barat Lautan Atlantik, ada area tertentu, Laut Sargasso, yang terkenal sangat aneh. Di tempat ini air lautan dihuni oleh jenis tertentu dari binatang laut yang disebut sargassum, yang biasa mengapung dalam jumlah besar, dalam bentuk kelompok-kelompok yang bisa menghalangi laju perahu dan kapal laut. Dulunya, Columbus ketika pertama kali sampai di tempat ini, ia meyakini bahwa dirinya telah dekat dengan daratan pantai karena itu ia semakin bersemangat melanjutkan perjalanan dengan harapan akan segera sampai di pantai terdekat, akan tetapi usahanya sia-sia. Laut Sargasso juga terkenal dengan keheningan yang sangat. Ia adalah laut mati, tidak didapati gerakan apapun karena jarangnya hembusan udara dan angin yang menerpanya. Para pelaut menjulukinya dengan banyak nama, antara lain, Laut Seram, dan Kuburan Atlantik. Hal ini mereka saksikan dari suasana mencekam dan ketakutan luar biasa pada saat mereka berlayar. Permulaan hilangnya kapal-kapal di segitiga Bermuda, pada tahun 1850, hilang di wilayah ini atau dekat dengannya lebih dari 50 kapal. Sebagian nahkoda berhasil mengirimkan surat-surat telegram pada saat-saat genting, akan tetapi anehnya surat-surat tersebut tidak jelas sehingga tidak seorang pun yang bisa memahaminya. Kebanyakan kapal yang hilang adalah milik pemerintahan Amerika Serikat. Yang pertama kali adalah kapal Insurgent, yang hilang dengan memuat 340 penumpang. Disusul hilangnya kapal selam Scorpion pada tahun 1968 yang mengangkut 99 pelaut. Termasuk kapal yang hilang di segitiga Bermuda, pada tahun 1880, kapal perang Inggris Atlanta yang mengangkut 290 jiwa, kemudian pada tahun 1918 kapal Amerika Cyclops yang mengangkut 309 orang. Pada bulan April tahun 1925, kapal pengangkut barang Raifuku Maru dari Jepang, yang boleh dikatakan sudah modern dilengkapi pemancar radio, dan segitu layak laut cepat sekali tenggelam setelah mengirim berita, seperti pisau raksasa. Kapal itu ditelan ombak bersama seluruh awaknya, tak ada yang tersisa. Bulan Oktober tahun 1951, kapal tanker Southern Isles mengalami nasib serupa. Ketika berlayar dalam konvoi, tiba-tiba ia hilang sampai kapal-kapal yang lain hanya melihat cahaya yang ditinggalkannya sedang tenggelam ke dasar laut. Adapun fenomena tersedotnya pesawat, keanehan ini juga berimbas ke wilayah udara Lautan Atlantik, di mana banyak pesawat tiba-tiba raib saat melewati udara Lautan Atlantik, atau melalui udara segitiga Bermuda. Pada tanggal 5 Desember tahun 1945, formasi lengkap 5 buah pesawat pelempar torpedo Grumman TMB-3 Avenger Al-AS raib di hari yang masih siang. Sebuah pesawat penyelamat yang ingin mencari sisa-sisanya. Terima kasih yang sudah mampir, jangan lupa like dan subscribe, semoga bermanfaat.